aku juga sering dibilangin kayak maraton tuh on the day apapun tuh bisa terjadi, either cuaca jelek, either tiba-tiba badannya kurang enak atau apa. Pokoknya ada aja lah hal-hal yang tiba-tiba muncul pas the day maraton gitu. Nah, kita harus mentally ready for it. Yang kedua, ini sih yang selalu aku omong-omongin gitu setiap lari ya. You've trained for this, you can do it, and in the end you will be so proud of yourself. Kayak gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh bisa aku dapatkan pada saat itu, tapi nggak bisa karena I was so afraid. Jadi tuh penyesalan di belakang kan. Jadi sekarang sih aku tuh lebih kayak mulai dulu aja apapun. Mau kita mulai dari nol, mau orang-orang ngomong apa, just start first and then we'll see later aja. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard bersama gue Danar Kalingga. Dan kali ini gue bakal ngobrol sama seorang perempuan yang multi talent banget. Dia pokoknya olahraga, jago banget. Nyanyi bisa, kuliah juga sempet lolos di banyak uni gitu kan. Dan baru-baru ini dia resmi menjadi the youngest women's finisher of 6-star medal di World Major Marathon. Langsung aja kita sambut ini dia, Namira Ajani atau Jani. Hai. Wow, kemarin baru aja New York Marathon ya. Betul. Dan itu berarti jadi 6-star finisher udah resmi ya. Sudah, alhamdulillah. Wah, gila sih. Umur lu tuh sama kayak gue loh. Oh ya? 99 kan? Iya, tapi Desember sih. Iya beda dikit lah, beda berapa ya. bulan doang, hanya setahun. Dan lu udah finish 6 maraton. Iya. World Major Marathon ya. Dan mungkin sebelum kita bahas ke yang terakhir, kita bahas awalnya dulu. Ya, boleh. Gimana caranya awalnya atau cerita awalnya lo terjun ke dunia maraton ini? Karena kayak ini kan lo berarti masih 26 sekarang ya? Masih 25. 25 bahkan. Iya. Oh ya, awalnya gimana? Sebenarnya awalnya tuh karena masalah kesehatan sih. Jadi dulu itu aku tuh punya relationship yang gak bagus lah sama makanan. Jadi ya eating disorder lah ya namanya. Jadi tuh aku beratnya 41. Tapi aku merasa kayak it's still not enough gitu lah. Itu umur berapa? Itu SMP ke SMA lah sepertinya masa-masa itu. Yang kayak masa-masa masih apa ya, belum mature enough mungkin ya secara mental. Nah terus akhirnya setelah beberapa lama gitu ya mengalami hal tersebut, aku akhirnya memutuskan untuk seek professional help. Nah pada saat aku nanya gitu kan, ngobrol-ngobrol sama psikolognya, dibilang coba deh kamu cari olahraga yang bisa kamu lakukan secara rutin, yang Indian tuh bisa mengubah mindset. Jadi mindset yang dari aku gak bisa makan nih karena aku akan gendut, menjadi aku butuh makan supaya bisa olahraga, supaya punya energi buat olahraga gitu. Jadi to change that mindset, karena aku ngeliat mamaku kan pelari juga ya, dan 6-star finisher juga BTW. Akhirnya aku mulai ngikut dia, karena menurut aku lari itu juga olahraga yang simple, gampang dilakuin gitu kan. Tinggal pakai sepatu, pakai baju lari, udah tinggal lari gitu. In the end aku ikut mamaku lari, dan alhamdulillah walaupun prosesnya gak instan ya, cuman alhamdulillah aku sembuh lah dari pikiran-pikiran itu. Sekarang makan aku udah normal. Dan Indian aku jadi jatuh cinta sama lari gitu. Sebenarnya awal mula aku lari itu gitu sih. Tapi why did you choose running? Kenapa gak kayak olahraga lain yang mungkin, atau lu sempet gak ngelakuin olahraga lain sebelumnya? Sebenarnya aku tuh dulu lebih ke berkuda. Cuman aku merasa berkuda tuh apa ya, agak bukan olahraga yang simpel gitu. Kayak, sangat tidak sih ya. Iya, dan dia kan jauh-jauh tempatnya. Biasanya seminggu juga cuma sekali. Jadi kayak kurang efektif lah gitu. Nah aku memutuskan lari emang karena pertama tadi mamaku tuh runner juga, 6-star finisher juga. Iya, jadi aku inspired by her lah. Dan ternyata pas aku nyoba lari, aku suka. Langsung suka karena mungkin aku orangnya tuh kan agak introvert ya. Dan menurut aku lari tuh me time. Tapi kayak jarang loh orang baru lari itu langsung suka. Kayak biasanya orang pertama lari itu kayak, ih ngapain sih gue ini, kayak capek banget sih lari. Lo langsung suka malahan. Suka sih. Ingat gak waktu itu kayak gimana pertama kali lari? Pertama di mana, terus kayak larinya berapa kilo gitu?
Aku tuh mulai dari inget banget sih di GBK gitu ya, GBK yang masih zaman dulu, yang bentuknya masih nggak seperti sekarang ya. Aku tuh mulai dari 3 kilo dulu ke 5 kilo gitu, dan itu belum yang kayak pakai jam. Oh, masih lari, udah lari aja. Iya, terus earphone-nya masih yang earphone kabel gitu. Tapi sekarang bagus lagi earphone kabel, jadi kayak fashion statement lagi. Iya sih, benar. Cuman ya aku ingat banget sih mulai dari situ. Jadi aku tuh mulai bener-bener dari nol banget lah lari tuh. Oke, tapi mulai langsung suka, langsung ngerasa itu adalah me time lo gitu ya. Iya benar. Oke, tapi akhirnya dari lo suka sampai benar-benar ya lo inspired juga dari nyokap lo juga, dan akhirnya lo mengikuti maraton. Itu awalnya gimana? Apakah kayak dari awal lo lari langsung, wah gue pengen lari ini gue seriusin, gue jadi 6-star finisher, atau gue bahkan ikut maraton atau gimana? Atau itu seberjalannya waktu aja? Seberjalannya waktu sih. Aku ingat event pertama kali banget aku ikut tuh 5 kilo di UI Half Marathon. Nah terus pas abis aku ikut itu, kayak aku suka aja sama euforianya. Kan yang kayak runner, lari bareng-bareng semua. Ada cheeringnya. Iya, walaupun dulu belum seramai sekarang ya. Cuman I like, apa ya, aku suka kayak seru aja gitu. Jadi starting from then, akhirnya aku 2018 nyoba ikut Half Marathon. Terus kayak itu di Bali waktu itu, Maybank. Bali Half Marathon, dan itu lebih seru lagi kan, udah mulai ada cheering, udah mulai ada apa, jadi kayak aku merasa aku suka banget, dan akhirnya udah dari situ memutuskan untuk lanjut terus, improve terus gitu sampai sekarang deh. Akhirnya maraton pertama kapan? Kalau tadi kan 5K, terus dari 5K langsung half? Oh enggak, ada 10K-nya dulu lah, ada 10K juga. Ada 10K, baru akhirnya half marathon. Baru maraton pertama kapan? 2022. Itu di mana? Di London. Langsung London. Benar, langsung di London. Gimana waktu itu, coba ceritain. Kayak gimana, apa yang terjadi di beberapa tahun dan lain-lain. Jadi seharusnya itu maraton pertamaku tuh tahun 2020. Tapi waktu itu karena COVID, eventnya dibatalin. Nah jadinya ya udah kan COVID tuh kayak setahun 2 tahun nggak ada event lari bla bla bla. Tapi itu udah siap untuk maraton berarti ya? Udah, itu dibatalinnya 2 minggu sebelum eventnya. Jadi tuh aku udah kayak peak training terus dibatalin. Tapi ya udah, akhirnya London udah buka nih tahun 2022. Karena orang bule kayak udah lebih kayak ya udahlah gitu COVID-nya kan. Akhirnya aku memutuskan buat ikut karena kebetulan mamaku lari juga. Jadi di kayak London? Iya, jadi sekalian lah kita lari bareng gitu. Latihannya bareng gak sih kalau sama mama? Latihannya bareng karena kebetulan pelatih kita juga sama. Tapi emang biasanya programnya beda karena kan lari itu personal ya. Iya, benar-benar. Cuma kalau latihan bareng, kemana-mana bareng gitu ya. Iya, biasanya harinya selalu sama. Cuman PR sendiri-sendiri. Enak ya punya mama yang suka lari kayak gitu juga ya. Iya, benar. Jadi support semuanya, kayak ngerti gitu anaknya mau ngapain, gimana makanannya. Terus gimana waktu itu akhirnya pas lari di London Marathonnya? Wah, aku suka banget sih. Apa ya, menurut aku lari maraton tuh it's a challenge. Itu challenge banget ya, 42 kilo tuh. Dan aku suka banget eventnya, bener-bener cheeringnya banyak. Terus again lari bareng banyak pelari. Terus kotanya cantik banget. Dan ternyata abis finish maraton, aku gak kapok, aku malah kayak seru banget ya, aku mau lagi gitu. Finish strong waktu itu? Finish strong. Sepanjang maraton kayak lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Wow. Berarti emang lu udah persiapannya bener-bener bagus, trainingnya rapi juga gitu ya? Betul, karena menurut aku tuh training buat maraton, kenapa menurut aku itu takes time, at least for me ya, untuk aku benar-benar menyiapkan diri untuk lari maraton, karena it's not only about fisik gitu, tapi secara mental tuh harus emang udah ready juga. Karena aku juga sering dibilangin kayak maraton tuh on the day, apapun tuh bisa terjadi, either cuaca jelek, either tiba-tiba badannya kurang enak atau apa, pokoknya ada aja lah hal-hal yang tiba-tiba muncul pas the day maraton gitu. Nah kita harus mentally ready for it gitu. Jadi biasanya pelatihku juga bilang maraton tuh biasa on that day 60% tuh mental game. Dan lo setuju sama statement itu? Setuju karena contohnya kayak kemarin nih pas New York kan, itu aku ngejar waktu banget kan. Safor ngejarnya. Iya, ngejar safor banget kan. Sebenarnya di akhir tuh badanku tuh masih kuat harusnya. Maksudnya secara latihan pelatihku kan udah ngitung ya masih kuat. Cuman emang
sempatlah di kilometer 30 berapa yang kayak badan udah mulai capek terus nanjak terus. Itu kan mental game kan. Gitu. Jadi emang kita harus bisa overcome itu. Apa yang ada di pikiran lo waktu itu berarti? Pas lagi nanjak-nanjaknya, pas lo berarti udah ngerasa kayak pikiran lo kayaknya susah apa gimana gitu. Gimana? Itu sih, jadi harus selama maraton tuh biasa aku selalu memberikan kata-kata positif ke diri aku sendiri. Karena itu ngaruh banget sama badan. Jadi once, misalnya kita pas maraton nih, once pikiran kita udah negatif, itu akan ngaruh banget ke badan kita. Pasti kita shutdown juga badannya. Jadi itu aku sesusah-susah apapun nih, pas lagi tanjakan gak berhenti-berhenti, aku selalu bilang kayak, you've trained for this, you can do it, kamu pasti bisa, tinggal 7 kilo lagi udah bisa lah, yang gitu-gitulah. Ada gak satu kata-kata yang selalu ada di pikiran lo atau yang kayak nyangkut, yang bikin lo tetap ya keep going aja untuk nyelesain maraton atau apapun itu? Biasa ada 2 sih. Jadi pertama, if your legs get tired, run with your heart. Itu pertama, ya kan. Yang kedua, ini sih yang selalu aku omong-omongin gitu setiap lari ya. You've trained for this, you can do it, and in the end you will be so proud of yourself. Aku kayak gitu. Jadi 2 kata-kata itu yang selalu lo tanemin di pikiran lo. Iya. Dan itu bikin berhasil ya kemarin. Jadi aku tuh setiap mulai maraton, aku udah mikir, wah nih kalau aku finishnya sesuai sama latihan yang udah aku sesuai sama latihanku lah gitu. I will be like so proud of myself gitu. Jadi itulah kayaknya yang membuat otakku tuh positif terus. Oke. Dan gue yakin kayaknya not only you yang proud of yourself, karena lo juga berhasil kemarin menjadi the youngest 6-star women's finisher dari di Indonesia di World Major Marathon berkat New York Marathon kemarin ya beberapa hari yang lalu, dan lo berhasil sub 4 juga di situ. Alhamdulillah. Was that your PB? Iya, my PB. Itu 3 jam 59 menit 25 detik. 25 detik. Congratulations by the way. Dan sebenarnya menjadi 6-star finisher itu emang motivasi lo dari awal juga gak? Gara-gara mama atau sebenarnya gara-gara hal lain? Sebenarnya aku tentu inspired by my mom juga karena dia 6-star finisher. Tapi other than that, emang itu mimpi aku sendiri aja sih. Kayak karena aku udah sesuka itu sama lari, dan aku juga suka lari maraton. I just want to experience it gitu. Dan gimana kemarin perasaannya setelah ada di garis finish? Karena di garis finish itu lo mencapai banyak hal juga ya, finish New York Marathon, sub 4, terus 6-star finisher. Kayak banyak yang terjadi pastinya di garis finish itu. Apa yang lo pikirin waktu itu di garis finish? Pokoknya aku tuh orangnya super cool. Jadi yang kayak aku tuh nangis jarang banget. Nonchalant ya? Nonchalant parah. Nah pas aku finish New York, kayak aku nangis. Aku beneran kayak karena overwhelmed banget kan with everything gitu. Kayak all those training, all those years of like training finally paid off gitu ya. Itu aku akhirnya kayak setelah berapa bulan gak nangis gitu kali ya, aku udah di finish udah kayak nangis gitu. Jadi emang perasaannya tuh campur aduk banget, tapi most of all sih super happy. Tapi ini gimana? Itu waktu itu lari sama mama juga berarti ya? Enggak sih, mama cuman cheering. Cuman cheering aja. Tapi gimana? Apakah mungkin dari keluarga juga atau dari teman-teman emang membantu juga akhirnya sampai bikin kamu semangat untuk menjadi 6-star finisher ini atau gimana nih? Tentunya banyak sih support dari teman-teman aku, especially kan kalau lagi latihan kadang kita suka kayak lari bareng yuk gitu. Terus habis itu dari keluarga juga tentunya semuanya tuh very supportive. Suami aku juga, dan even pas maraton itu adalah di grup lariku nih, 2 tante-tante ini sama coach aku tuh mantengin aku terus supaya make sure aku bisa sub 4. Oke. Karena tuh tipis banget kan. Pokoknya aku tuh tadinya sempat estimated finishnya 4 jam 17 detik, which is tipis banget kan. Akhirnya tuh coach aku nelfonin aku kayak tiap di kilometer-kilometer terakhir, naikin lagi 10 detik, naikin lagi 15 detik gitu atas. Jadi tuh kayak team effort lah sebenarnya aku tuh bisa finish sub 4. Jadi semuanya, coach kamu juga, keluarga, terus juga diri sendiri juga yang terus nge-push itu ya. Tapi tetap finish dengan nggak enak gitu, dan tetap finish strong walaupun kayak harus nambah 10 detik, tetap gitu, tetap aman aja. Aman alhamdulillah. Heart rate masih aman. Berapa waktu itu average-nya? 107. Ya zone 3 ke zone 4 awal lah. Masih aman banget sebenarnya ya. Iya. Jadi lo bener-bener full course-nya itu enjoy aja sebenarnya larinya. Enggak juga sih. Karena New York itu emang
bahkan ya aku tuh sempat skeptis karena si WMM ini tuh ngepost kalau nggak salah kayak interview sama winner tahun berapa gitu. Dia bilang, lo ngapain ke New York tuh nyari PB? It's not a place for PB gitu, karena hilly banget kan. So aku mikir, beneran bisa nggak ya besok? Terus ternyata alhamdulillah bisa. Karena lo di situ ngincer PB ya. Iya, dan emang pada faktanya emang berat sih rutenya gitu. Jadi the fact that pas di akhir aku bisa sub 4 tuh kayak agak nggak percaya sendiri juga. Oke. Tapi dari yang lo udah ceritain dan lain-lain gitu, gue kayak merhatiin kayaknya lo bener-bener adalah orang yang persiapan banget. Yang kayak dari latihannya, terus kayak emang pelan-pelan juga ikut event 5K dulu, 10K dulu, half dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang udah 6 WMM, udah kemarin terakhir New York juga. Tapi gue pengen tanya nih, kalau misalnya sebelum maraton, selain latihannya, ada nggak ritual yang selalu lo lakuin? Kayak entah dari makan atau istirahat atau apapun itu, anything yang lo lakuin? Fueling selain latihan yang at least 4 bulan lah ya. Fueling itu juga very important. Jadi biasanya tuh dari 3 sampai 4 hari sebelum race itu udah carbo loading, makan banyak karbo, tapi tetap karbonya yang nggak sembarangan juga ya. Maksudnya tapi carbo loading, terus abis itu latihan juga minum energy gel, latihan minum isotonik, minum air tuh ada juga tuh latihannya selama training program gitu. Jadi other than training your body kayak kaki, you have to train your stomach too gitu. Nah, selain itu apalagi ya? Biasa sebelum maraton tuh on the day aku tuh juga kayak makan dulu yang kecil-kecil kayak roti buat energi. Terus minum teh hangat. Minum teh hangat. Iya, biar kayak ease the nervousness gitu. Oh itu cara lo untuk? Itu caraku. Yang minum teh hangat tuh personally caraku. Tapi sisanya sih biasanya selalu diterapin juga sih sama pelari-pelari lain. Kalau istirahat gimana? Tidur? Istirahat juga harus at least ya 6 jam lah. 6 jam ya. Pokoknya lo bener-bener ngikutin apa yang baik untuk tubuh, apa yang emang sehat gitu. Tapi kalau makanan sehari-hari nih, kalau misalnya di luar training for a marathon atau for a race, lo makan sehat juga gak sih sebenarnya? Atau lo tetap makan yang kayak asal junk food, jajan? Jujur aku tuh jarang jajan junk food sih. Oh iya? Iya, jadi emang mostly emang gak nyari kayaknya. Jadi kayak emang mostly aku makan either makanan rumah atau ya makanan yang nggak instan gitu lah. Jadi emang itu secara langsung yang membantu juga ya. Iya benar. Jadi kayak lo makanannya ya sesuatu yang lo masukin sehat semua gitu ya. Karena actually aku pernah jadi sebelum long run satu hari sebelum aku tuh makan jelek banget. Aku makan Indomie, makan mie instan pagi-pagi. Terus habis itu siangnya makan pedas, makan duren, malamnya makan santan. Udah besoknya pas aku long run dari kilometer 10 aku udah kram perutnya. Jadi sengaruh itu ya, gara-gara lo sama sekali gak terbiasa kayak gitu. Ngaruh, dan emang biasanya makan makanan yang kayak gitu bikin kita lari tuh nggak enak gitu. Jadi emang sebagai runner makanan tuh harus dijaga juga. Lo ngapain waktu itu makan kayak gitu? Nggak tahu, terus makanya pas kayak maksudnya sehari itu semuanya ya, bukannya kayak sehari ini aja satu udah. Makanya pas hari Minggu tiba-tiba, coach aku nggak bisa nih, perutku sakit banget. Terus aku nginget-nginget, lah iya kemarin aku makan itu semua, pantas aja sih. Gitu. Oke. Tapi itu sekali-sekali aja ya. Iya, itu sekali-sekali banget. Sekali-sekali banget bahkan ya. Kayaknya gue itu lebih ke seminggu bisa berapa kali ya, kayak gitu ya. Oke, tapi balik lagi ke perjalanan lari lo. Bahkan udah sampai finish berapa maraton. Dan di luar itu lo juga ya emang suka olahraga juga. Tapi kalau kita ngelihat secara keseluruhannya lagi, kalau kan perempuan gitu ya. Ada nggak perbedaan yang lo rasain kayak ngelihat mungkin pelari-pelari perempuan sama laki-laki juga? Ya mungkin ya perbedaan paling mendasar sebenarnya secara fisik laki-laki dan perempuan kan berbeda ya. Cuman apalagi ya, mungkin kalau misalnya dari yang aku lihat banyak perempuan itu agak skeptical untuk memulai, karena kita kadang suka divine by age, divine by society. Kayak misalnya when you're a mother you can't really do that much of your hobby anymore misal. Atau pada saat kita sudah nikah atau apa, kadang tuh kita divine by those gitu kan di society kita. Itu sih yang aku lihat. Cuman ya sebenarnya kalau untuk aku sendiri, aku tuh pengen menunjukkan aja kayak as a woman gitu ya,
walaupun kita masih single atau sudah menikah atau sudah menjadi ibu gitu, we have the right to dream. So it's always menurut aku just keep our dream alive lah. Gitu. Oke. Tadi gue menarik banget nih karena lo bilang kalau misalnya emang banyak women juga yang ngerasa dia defined by their status or anything, yang kayak udah nikah atau mungkin seorang ibu atau pekerjaannya dan lain-lain gitu ya. Lo pernah tapi merasakan hal-hal itu atau itu nggak pernah lo rasain di diri sendiri? Kalau misalnya ya pasti ada sih, misalnya kan kayak pernah gak ya aku? Nggak pernah deh. Alhamdulillah sih kayaknya enggak, karena alhamdulillah lingkungan aku tuh sangat mendukung aku. Jadi in everything that I want to do in life. Dan emang sebelum nikah aku personally bilang dulu sama suami aku kayak, setelah nikah nih aku masih punya mimpi, mau ini, mau lari UMM, mau Six Star, mau ini, are you okay with that gitu. Jadi aku udah obrolin dulu sama dia. Alhamdulillahnya menemukan pasangan yang bisa mendukung gitu ya. Iya, alhamdulillah banget. Tapi kalau misalnya nih ada orang-orang di luar sana, perempuan yang masih punya pikiran yang mungkin sama juga, yang kayak gue kayaknya nggak bisa nih untuk ngelakuin itu, atau kayak kurang semangat, kurang pede untuk mulai melakuin apa yang mereka pengen itu, lo punya tips nggak atau punya sesuatu yang pengen lo bilang ke mereka? Oke. Aku tuh dulu sebenarnya sempat lah ya, ada masa-masanya I'm afraid to start something. Oh, really? Ada masa-masanya, iya. Karena aku terlalu mikir hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk dipikirin. Kayak misalnya gimana ya kalau nanti tiba-tiba jadi kayak gini. Kalau misalnya orang ngomong kayak gini. Kalau tiba-tiba apalah gitu. Pokoknya terlalu overthinking lah. Yeah. Nah tapi ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya tuh bisa aku dapatkan pada saat itu. Tapi nggak bisa karena I was so afraid. Jadi itu penyesalan di belakang kan. Jadi sekarang sih aku tuh lebih kayak mulai dulu aja apapun. Mau kita mulai dari nol, mau orang-orang ngomong apa, just start first and then we'll see later aja. Jadi kayak lo pernah juga melakukan hal itu, dan ya caranya ada nggak, cara tertentu yang kayak ya udah gue akhirnya sampai bisa ngelakuin hal ini lagi? Enggak sih, bener-bener aku cuman kayak mulai aja dulu aja. gitu deh. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ketakutan, tapi bukan lagi di hal apapun, tapi dalam specifically in a race, lagi lari gitu ya, bukan ketakutan, lebih ke mental block. Pernah nggak ngalamin hal itu? Mental lagi block. Lari ya maraton, tiba-tiba kayak ngerasa lo kan tadi punya kata-kata ke diri sendiri juga, yang kayak lo harus tetap keep going dan lain-lain. Tapi pernah nggak sampai akhirnya mungkin entah sangat berat atau gimana, lo bener-bener mikir ke diri sih, kayaknya nggak bisa deh gue ngelanjutin ini? Ada nggak ya? Pastinya sih pas latihan maraton, karena latihan maraton tuh kan berat banget ya. Pas latihan maraton tuh pernah lah ada masa-masanya, aduh males banget deh ini, harus long run kayak 25 kilo, 28 kilo, itu pasti ada masa-masanya sih. Ngerasa mentally not ready gitu. Tapi ya itulah, karena aku sudah misalnya udah daftar race, ya aku harus komit kan. I have to be I have to stay committed to what I choose gitu. Jadi ya udah, aku ngomong sama diriku sendiri, ya aku milih ini, jadi ya aku harus committed untuk go on with the training gitu. Jadi sudahlah, aku bangun, aku ganti baju, langsung lari. Tapi berarti lo tuh adalah orang positif banget ya. Lo tuh yang kayak bahkan nggak kepikiran untuk punya negative thoughts in your mind, yang kayak ya udah gue stop atau gimana. Lo bener-bener kayak bahkan nggak mau memikirkan hal itu, berarti apa enggak? Sebenarnya tuh negative thoughts pasti suka aja lah muncul. Cuman ya gimana caranya kita harus overcome itu gitu. Karena ya itu tadi, maraton tuh it's not an easy sport. Jadi kalau misalnya kita mau lari, ya sebenarnya nggak cuma maraton sih, mau 5K, 10K, 21 gitu. Kalau kita udah daftar dan kita mau nyelesain itu dengan happy and healthy, ya kita harus stay committed to our training gitu kan. Jadi apapun yang menghalangi, kayak mental block, maksudnya yang menghalangi tapi masih bisa diatasi ya, bukan kayak sakit atau apa. Kayak mental block, kayak itu harus dilawan. Cedera pernah nggak? Cedera pernah. Pas kapan? Maratonnya, trainingnya? Awal-awal mulai lari aku pernah cedera. Oh, apa tuh cederanya? Shin splint. Dua kaki. Dua-duanya? Langsung. Bersamaan? Iya. Gimana ceritanya itu? Kayak apa kalau pakai sepatu yang salah, atau kayak lari tekniknya nggak bener apa gimana? Salah sepatu. Jadi aku beli sepatu, ternyata sepatunya nggak cocok, tapi langsung aku pakai long run. Oh. Langsung shin splint 2 kaki. Terus gimana waktu itu?
ya udah akhirnya aku mengikuti apa kata ininya aja sih, fisioterapisnya kayak aku nggak boleh lari dulu kalau nggak salah 3 bulan deh waktu itu. Jadi aku benar 3 bulan tuh nggak lari. Terus gimana, kayak lo ada keinginan gak sih kayak wah nggak bisa nih gue 3 bulan gue nyolong lari aja deh gitu, apa lo tuh ya udah ngikutin aja, disiplin aja sama apa yang dibilang coach? Kebetulan aku orangnya nurut banget. Oh. Jadi aku benar-benar disiplin, nggak lari sama sekali tuh for 3 months. Beneran ya udah ngikutin aja. Iya. Tapi sebagai gantinya supaya kardionya nggak hilang, aku tetap sepedaan yang kayak di dalam tapi tetap ruangan. aktif ya, bukan yang benar-benar diem sama sekali. Kan, iya. kan banyak orang-orang kayak ya nggak cuma kalau cedera, kalau lagi rest day itu mikirnya oh ya udah gue di sofa aja tiduran nonton gitu ya. Enggak. Lo tuh kalau latihan berarti kalau lagi rest berarti tetap aktif juga. Kalau lagi nggak race ya? Iya, kalau lagi nggak race. Tetap dong. Tetap ya. Karena kalau nggak hilang banget pasti. Iya. Karena menurut aku tuh lari itu adalah satu hal yang harus di-maintain juga sih. Oke. Tapi terlepas dari lari, kita ngomongin olahraga secara keseluruhan gitu ya. Arti olahraga buat lo sekarang sebenarnya apa? Apakah olahraga menjadi hal yang bikin lo happy, stress release lo, atau kayak gimana? Bener sih, itu hal yang membuat aku happy banget. Terus stress reliever aku juga. Karena again tadi kan aku bisa me time dengan olahraga gitu ya. Dan olahraga tuh sekarang menjadi tempat aku bisa bertemu sama banyak orang juga. Sama banyak komunitas, ketemu banyak teman. Jadi I got lots of new friends from doing sport gitu. Tapi lo berarti prefer untuk olahraga barengan sama orang, apa enggak? Sejujurnya kalau lari aku agak sendiri sih biasanya. Karena me time itu benar-benar waktu aku me time banget. Balik lagi ya. Karena aku introvert kan. Cuman very sebenarnya. Very introvert. Berapa persen kalau ini ya? Wah, pokoknya kalau pernah dites jauh gedean introvertnya. Oke. Nah, cuman adalah masa-masanya kayak kalau lagi easy-run atau lagi apa, aku bareng sama temanku juga gitu. Tapi most of the time sih aku sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya lagi barengan sama orang, lagi ya entah gabung komunitas juga, lo gabung komunitas juga gak? Hari ya. Seberapa besar menurut lo peran komunitas lari ini? Menurut aku untuk apa ya, dalam memotivasi aku berlari, terus dalam membuat aku semakin semangat tuh berperan besar sih. Karena jadi kita ngelihat juga kan kayak seru banget ya teman-teman kita semuanya lari gitu. Jadi ada perasaan kayak gitunya juga ya, supporting each other dan lain-lain. Iya, terus kan biasanya kalau kita latihan tuh harinya suka sama. Jadi kan jadi kongko juga, ketemu juga gitu. Jadi semakin semangat sih. Oke. Tapi kan ada juga nih orang-orang yang gak ikut komunitas. Bahkan bukan cuma gak ikut komunitas ya, dia gak ikut training nih untuk maraton. Tapi kan kalau misalnya dari yang lo sebutin tadi, lo benar-benar yang dari awal latihannya rapi banget, nutrisinya semua ikutin arahan coachnya, plannya dan lain-lain. Tapi sekarang tuh banyak juga tuh orang-orang yang kayak mulai maraton, dia itu kayak langsung atau bahkan latihannya cuma bentar doang. Nah itu menurut lo gimana? Menurut aku sebenarnya not recommended sih. Karena again ya dari half marathon, it's like quite a hard sport. Dan kita tuh benar-benar harus mempersiapkan badan kita 100% untuk itu. Kalau misalnya kita mau finish dengan happy, healthy dan strong ya. Dan mungkin yang sekarang aku lihat tuh banyak juga orang yang quote unquote mempromosikan kayak gue gak latihan tapi gue maraton. Iya, banyak gitu banget kan. Sekarang banyak banget. Aku tuh setiap lihat itu kayak oke, mungkin lo bisa gitu kan. Tapi not everyone tuh punya badan yang sama kayak lo gitu kan. Takutnya tuh memberikan message kalau everyone can do it without the training, which is wrong gitu. Jadi ya aku sih sebagai seorang yang sudah 6 kali maraton, aku selalu bilang sih ke orang-orang kayak kalau misalnya mau maraton ya trainingnya emang benar-benar harus cukup dan sesuai gitu sama kita. Oh, benar-benar. Gue pernah ngeliat juga tuh ada orang yang bilang jadi sebenarnya maraton itu cuma sekedar selebrasinya. Betul banget. Iya kan? Sedangkan yang kayak emang bener-bener yang lo lakuin, yang kayak part susahnya tuh adalah di latihannya sebenarnya. Betul banget. Karena latihan maraton tuh kalau emang yang benar-benar serius ya, itu very hard. Bayangin aja kan dalam seminggu kita tuh bisa harus 3-4 kali lari, belum strength training. Dan itu mileage-nya bisa sampai 30-50 kilo per minggu. Jadi kan kita benar-benar harus disiplin, harus konsisten, harus bangun pagi, harus kayak bayangin aja
hari Minggu kita bangun harus lari 25 kilo gitu kan. Kayaknya dulu tuh mikirnya kalau hari libur tuh istirahat aja gitu ya. Ini kita harus bangun lari dari jam 5 pagi 25 kilo, 28 kilo. It's like very hard gitu. Jadi emang bener sih katanya orang-orang kalau training, the hard part is the training part. Nah maraton tuh celebration. Iya, gitu. Oke. Dan lo udah selebrasi itunya 6 kali di WMM-nya. What's your next goal? Sebenarnya aku pengen coba full marathon di Indonesia sih, karena aku belum pernah. Really? Sama sekali belum pernah di Indo? Belum. Karena jujur aku agak intimidated sama panasnya. Oh, beda banget ya. Pernah nggak nyobain aja bukan di event kayak emang latihan tapi full marathon di Indo? Belum sih. Paling jauh 30 kilo. Dan itu pun udah panas banget. Beda banget rasanya ya. Beda banget rasanya. Jadi itu kayaknya akan menjadi challenge tersendiri. Ada yang udah lo daftar nggak event? Baru mau daftar nih. Baru mau daftar ya. Oke. Kita tunggu aja tahun depan. Iya, tahun depan. Insya Allah. Kalau di luar olahraga, di luar running, ada nggak tujuan terdekat lo? Lo kan kayak apalagi ya? Gue tuh kadang suka bingung nih kalau misalnya lo pengen disebutnya sebagai apa ya? Ini nyanyi nyanyi masih nggak? Masih ya. Terus juga lo kantoran masih juga ya? Masih. Kerja juga ya? Runners juga ya. Jadi kalau misalnya ada satu title tuh di bawah lo enaknya sebut apa sih sebenarnya? Jujur banget itu aku juga bingung. Kadang kalau ditanya apa yang ditulis ya? Runners nih, finisher atau kayak apa gitu kan? Tergantung event biasanya. Tergantung event ya. Tergantung kebutuhan event. Tapi balik lagi apa? Kalau tujuan terdekat selain tadi running marathon in Indo, kalau selain itu ada nggak? Aku actually pengen bikin yang kayak semacam bukan community sih. Bukan community fix tapi kayak yang mengajak orang-orang ayo yuk lari bareng gitu. Terus mungkin nanti bisa ke Bandung atau kemana. Pokoknya kayak ikut dong, boleh gak? Boleh dong. Boleh, beneran ya? Boleh banget. Nanti kalau gue lihat ada komunitinya gue gak di-invite. Itu sih pengen, jadi biar bisa ketemu banyak orang juga. Oke. Karena kebetulan banyak juga pelari-pelari baru tuh yang nanyain aku gitu, kayak gimana sih cara mulai lari atau gimana. Kan jadi kan kalau kita ketemu ngobrolnya bisa lebih enak kan, gitu. Oke, tapi udah banyak banget dari tadi yang lo kasih tahu ke Dashers juga. Lo udah ceritain pengalaman lo yang pastinya ini banyak menginspirasi banget. Karena jujur emang dari kemarin kayak lo akhirnya finish di usia yang ya kita seumuran walaupun lo lebih muda dikit ya. Gue kayak ngerasa gue ngapain selama ini ya. Tapi kalau misalnya untuk orang lain nih, untuk perempuan mungkin juga ada gak pesan yang pengen lo sampein nih ke mereka? Kalau untuk yang mau mulai berolahraga atau berlari gitu berolahraga. Menurut aku pertama it's okay to start slow. Jadi either dari pace-nya atau kilometernya, it's okay to start like from the very low lah. Karena lo pun mulai dari gak langsung pace 5 maraton kan. Betul, dulu tuh aku juga lari pace 8, pace 9 loh, ada masa-masanya. Pernah ternyata ya, pernah juga seorang Jani lari pace 9, pace 8 pernah ya. Pernah, ada masa-masanya. Jadi it's okay to start slow. Terus jangan takut juga untuk memulai. You just gotta start gitu. Nah abis itu keep your dream alive in everything. Mau misalnya kalian punya mimpi mau race full marathon, half marathon, apapun, di luar lari juga, keep your dream alive because you have the right to dream. Oh wow, thank you so much Jani. Tadi banyak banget ya kata-kata yang kayaknya kata-kata afirmasi. Keep your dream alive. Terus apa tadi kalau pas lagi lari? If your legs get tired, run with your heart. Bener. Satu lagi apa ya tadi? You've trained hard for this and you will be so proud of yourself. Wow, thank you so much. Kata-kata positif yang aku tanamkan. Banyak banget ternyata ya dari Jani. And banyak banget yang udah gue dapetin. Thank you. Semoga kita ketemu di mungkin event atau community tadi ya. Semoga cepet tercapai. Dan thank you so much juga buat Dashers. Semoga bisa menjadi insight dan juga inspirasi kita semua untuk terus berkarya, terus berolahraga, berprestasi. Karena balik lagi ya, gak perlu langsung buru-buru. It's okay to start slow. Dan jangan lupa juga untuk terus dengerin podcast Easy Pace di Spotify dan juga di channel YouTube-nya Dashport. Tentunya bareng sama narasumber-narasumber yang keren dan inspiratif lainnya dengan obrolan yang pastinya seru-seru alias easy-easy aja dan ringan-ringan aja. Gue Danar Kalingga. Aku Namira Jani. See you in next episode. Bye-bye. Bye.